Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat, Bapak Roy ya selaku dosen pengampu mata kuliah programming. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai while loop ya pada Python yang sudah kita pelajarin bersama pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini saya hanya mereview ya atau menyampaikan ulang dari apa yang saya pahami mengenai while loop ini. Jadi while loop ini kalau secara bahasa itu apa sih gitu? Jadi kita mulai dulu kalau while loop ini sebenarnya tuh simpelnya gini. Kalau kalian punya kode program ya yang pengen diulang-ulang, nah itu namanya loop atau struktur pengulangan di Python. Jadi simpelnya gitu. Jadi kayak nge-replay lagu favorit kalian tuh berkali-kali. Nah, di dalam loop ini ada tiga komponen penting ya yang harus kita tahu biar nggak nyasar. Yang pertama itu ada awal perulangan, ini tuh kayak titik start. Jadi dari mana kita mulainya. Lalu ada saat perulangan itu, ini kondisinya lagi ngapain sih ngulangannya itu. Lalu ada kondisi berhenti. Nah, ini yang paling penting. Kapan sih perulangannya kelar? Jangan sampai dia ngelup terus nih sampai kiamat. Jadi, eh format dasar while loop itu simpel banget nih, kayak gini nih. Nih. Jadi ada bagian awal itu ada start yang dimana ini tuh buat inisialisasi variabel ya. Jadi contohnya kayak i sama dengan nol. Gampangnya ini settingan awalnya. Kemudian ada while condition, ini bagian syaratnya, yaitu kondisi yang harus terpenuhi biar loopnya jalan terus. Misalnya i lebih kecil daripada 5 atau i yang sebelum dari 5. Jadi kalau kondisi ini udah nggak benar atau false. Jadi loopnya langsung stop, nggak pakai lama. Jadi ada increment, ini bagian buat naikin nilai variabel counter ya. Contohnya i sama dengan i tambah satu biar nggak ngulang itu aja. Jadi ada perkembangannya gitu. Kemudian ada contoh nih program while loop yang saya coba buat, yang coba saya pahamin maksudnya dari contoh yang ada. Jadi ada ya kan i sama dengan satu while i lebih kecil daripada 5 print statistika bisnis. Jadi outputnya itu kayak gini. Statistika bisnis sampai dia 5 kali, 6 kali gitu ya. 5 kali lah mentoknya. Jadi kalau kita bedah ya atau kita jelasin, jadi I sama dengan satu itu di baris pertama kita masukin angka satu ke variabel I. Nah, si I ini bakal jadi variabel counter yang nentuin berapa kali perulangan ini di jalan. Tahu while I. Nah, ini nih kunci perulangannya. Jadi artinya selama nilai I kurang dari atau sama dengan 5 perulangannya bakal terus berjalan. Jadi ada print statistika bisnis, ini dalam loop ada perintah. Jadi setiap kali loop jalan, dia bakal nongolin teks statistika bisnis. Biar kerasa gitu loh lagi belajar. Dan juga ada is plus sama dengan satu. Ini penting banget karena ini tuh penulisan singkat dari i sama dengan i tambah satu. Fungsinya buat naikin nilai i sebanyak satu setiap kali perulangan. Jadi awalnya i sama dengan satu, terus jadi dua, terus tiga, dan seterusnya sampai 5. Kapan berhenti? Perulangan ini nggak bakal ngulang 5 kali. Jadi dari i sama dengan satu sampai i sama dengan 5. Nah, pas nilai I udah sampai 6, kondisi I lebih kecil daripada 5 ini kan salah jadi false tuh. Jadi otomatis perulangan langsung berhenti. Jadi dia nggak lanjut lagi. Terus kesimpulannya, jadi intinya tuh Walip itu kayak tukang ngelup yang patuh sama komen yang kita buat sih. Jadi selama syaratnya dipenuhin ya. Jadi dia bakal jalan terus pas syaratnya udah nggak benar atau sesuai instruksi kita kapan dia harus berhenti, dia auto stop. Simpel kan? Gimana? Jadi udah sekilas pemahaman tentang while loop. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ini aja sedikit review ya dari saya mengenai while loops. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.